warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di JM Podcast. Gajah Mada Podcast, miliknya Utara Lampung. Oke guys, hari ini spesial banget. Kita kedatangan sutradara yang karyanya sudah berpuluh-puluh ya Om ya. Oke Om, boleh kenalan terlebih dahulu. Ya, nama saya Riko Dewantoro. Alhamdulillah sampai saat ini profesi saya sutradara. Terus nama saya Renal Kalau Terbuka, untuk profesi sebagai aktor, aktris atau aktris. Oke, Om langsung ke pertanyaan ya. Ya. Apa sih Om hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang calon aktor itu gimana sih Om? Secara prinsip dasar atau modal dasar seorang aktor adalah tubuhnya. Tubuh. Kenapa tubuh? Kenapa tuh Om? Ya. Jadi aktor itu siapapun bisa main, kecuali orang mati, ya kan? Tetapi di dalam tubuh inilah yang kita pelajari. Ada elemen-elemen rasa, mata, imajinasi, pendengaran, penciuman dan semuanya itu yang akan kita pelajari dalam seni acting. Ya. Ya. Jadi modal dasarnya adalah tubuhnya dulu. Jadi nggak ganteng, nggak cantik, ada kemauan, semuanya pasti bisa menjadi aktor. Ya. Iya Om. Kalau modal dasar calon sutradara itu seperti apa Om? Hampir sama. Kalau calon sutradara mungkin secara kalau tadi modal dasarnya seorang aktor adalah tubuhnya dulu, seorang sutradara juga tubuhnya. Ya kan kalau nggak tubuh mati dia. Mati nggak bisa sutradarain, nggak bisa action. Itu dasarnya. Tetapi tentunya banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari. Nah, seorang sutradara itu harus memahami semua karakter, memahami semua kehidupan, memahami apa yang terjadi di dalam lingkungan kita maupun dunia. Artinya pengetahuan umumnya harus luas. Baru kita belajar teknis-teknis bagaimana membuat gambar atau menyutradarai dengan treatment-treatmentnya menjadi sebuah film yang menarik. Oke. Jadi tentu harus banyak pengalaman Ya, Om. ya. Oke, latihan apa sih Om yang paling penting dalam mengembangkan sebuah bakat acting itu Om? Ya tadi, ketika seorang aktor itu modelnya dasar, yang kita pelajari elemen-elemen, jadi banyak ada kelas-kelas. Kalau kita kebetulan Om adalah lulusan Institut Kesenian Jakarta, jurusan keaktoran dulunya. Jadi kita ada kelas yang namanya olah vokal, ya. Olah vokal itu untuk apa? Melatih suara kita, power kita, artikulasi kita, supaya dialog-dialog yang kita sampaikan bisa jelas dan nyampe ke penonton. Apalagi kalau kita pertunjukannya di stage panggung, ya. Nah, kemudian kita melatih olah rasa. Tadi kita latihan, kan? Bagaimana kita melatih dengan imajinasi, diajak kerjasama dengan rasa, maka lahirlah sebuah reaksi yang tadinya nangis, yang ketawa dan sebagainya. Jadi banyak yang kita pelajari di elemen-elemen tubuh kita untuk menunjang kegiatan acting. Maka ada sekolah keaktoran, ya. Iya. Oke, Om. Kalau tantangan terbesar yang untuk menyutradari film itu apa sih Om? Tantangannya adalah ya banyak hal ya. Kadang-kala apalagi di era industri, seorang sutradara kadang-kadang sedikit mengalah dalam persoalan idealisme dalam keinginan. Kadang-kadang kita berharap, wah gue pengennya syuting ini di Gunung Himalaya, misalkan gitu. Tapi budgetnya nggak ada. Nah, bagaimana seorang sutradara tidak akan menyerah? Ya, bagaimana mensiasati, mendekati seolah-olah di sana. Jadi kejadian apa yang harus kita stressing? Mungkin dengan shot serta kekuatan keaktorannya membuat apa yang kita harapin itu mendekati. Jadi banyak cara ya, banyak trik ya. Betul. Kesalahan umum apa sih Om yang sering dilakukan oleh aktor pemula itu? Biasanya pemula kadangkala sering yang namanya minder, apalagi ketemu artis-artis atau aktor-aktor besar dalam satu frame, apalagi dia callingan jam 7, datangnya jam 8, itu akan merasa bagaimana dia apa ya, betul, merasa bersalah, akhirnya dia down, jadi ya itu akhirnya mainnya jadi berantakan dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan sutradaranya marah. Gitu. Nah itu kebanyakan artis-artis pemula
selalu ngalamin seperti itu, tapi tidak selalu. Ada saja hal-hal lain atau kesiapan dia. Artinya gini, orang pemula yang tidak punya basically tentang acting, tentu dia punya rasa kepercayaan dirinya kurang. Maka ada kelas acting atau sanggar acting atau studio acting atau sekolah acting gitu ya. Kalau proses casting yang ideal itu seperti apa sih, Om? Kalau proses ideal biasanya begini, sutradara itu akan bekerja sama dengan penulis menciptakan karakter yang dimau. Maka sutradara biasanya akan mencari karakter tokoh sesuai yang diharapkan oleh skenario, karena skenario itu adalah patokan kitabnya semua kru sutradara sampai ke bawah gitu loh. Jadi kita harus betul-betul pendekatannya itu betul-betul harus berdasarkan kemauan daripada cerita ya. Kalau zaman dulu memang kita banyak sering dalam satu tokoh saja kita bisa dapat 3-4 bulan untuk mendapatkan satu karakter. Susah ya Om? Nah, tapi era sekarang industri TV saat ini kan kita dikejar dengan instan. Saya. Kadang-kadang Om nggak tahu pemainnya siapa, Om diundang besok syuting. Ya, jadi mereka udah nyiapin semuanya. Iya. Oke guys, gitu dulu ya percakapan kita dengan Om Sutradara. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!